Tuntut transparansi dana sekolah, ratusan siswa demo di Kepala Sekolah di MAN 2 Bekasi, Jawa Barat. Pihak sekolah pun membantah tidak membiayai kegiatan para siswa. Ratusan siswa sekolah MAN 2 menggelar aksi damai di halaman sekolah di Rawalumbu, Bekasi. Aksi ini dilakukan di sela upacara pagi. Para siswa membentang spanduk berisi tuntutan terkait pengelolaan anggaran sekolah. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada sekolah agar transparan, mengelola anggaran dan memperbaiki fasilitas. Aksi ini muncul dari keresahan ratusan pelajar yang mempertanyakan transparansi dana sekolah, terutama terkait dengan kegiatan 15 ekstrakurikuler. Menurut siswa, dengan uang SPP sebesar Rp250.000 setiap bulan, tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan sekolah dan dianggap kurang layak. Padahal, saat pertama kali menjabat pada tahun 2023, Kepala Sekolah berjanji akan membangun fasilitas sekolah yang layak. Mungkin garis besarnya adalah transparansi dana dan kegiatan, serta kemana hak kami. Garis besarnya. Selain itu adalah bukti fasilitas. Yang pertama itu ada bukti fasilitas ketidaklayakan fasilitas sekolah. Dari kelas 10 sampai kelas 12, setiap fasilitasnya kita foto, kita print out. Yang bocor-bocor, yang bolong-bolong, kita perbaiki baru setengahnya. Nah, setengah kesini lagi belum terperbaiki. Ya mungkin itu yang dituntut anak-anak sebagai inspirasi, karena saya nganggapnya bukan demo ya Pak ya. Itu inspirasi dari anak-anak untuk segera memperbaiki yang bocor-bocor, karena itu tuntutannya beberapa. Pihak sekolah pun berjanji akan memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak, meski tidak semuanya. Sedangkan untuk alokasi dana kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah sudah membayarkan hingga bulan November 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Yaitu Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Bapak Soeharto, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, seluruh jajaran Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Saudara Soehartoyo, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Profesor Amzulian Rifai, Ketua BPK RI Ibu Isma Yatun yang saya hormati, para Wakil Ketua DPR RI yang hadir, Saudara Adis Kadir, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, para Menteri Koordinator, para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, beserta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, para Ketua Mahkamah Agung Negara Sahabat yang hadir, para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Sahabat yang hadir, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para Ketua Pengadilan Tinggi dan tingkat pertama seluruh Indonesia, para Hakim Agung, Hakim Tinggi, Hakim Panitera, Hakim Ad hoc, keluarga besar peradilan Indonesia yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini hadir di sini
sebagai kepala negara dan kepala pemerintah Republik Indonesia ikut mendengarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal. Negara itu tidak bisa berhasil. Negara itu tidak berguna bagi rakyatnya. Kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum. Menegakkan hukum dan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Saya mendengar laporan Ketua Mahkamah Agung dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Maaf saya, seumur hidup saya, memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana. Saya pelaku. Kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan. Terima kasih undangan ini. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini. Mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara, jutaan perkara yang sudah nangani, sudah. Saya ini mantan prajurit, saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Beban saudara sangat berat karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif,
kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Maaf, itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan, Pak, sebenarnya begini, sebenarnya begitu. Tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos. Ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan nggak di sini? Terima kasih Mahkamah Agung, saya diundang. Saya kira tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah hormat saya. Terima kasih atas seluruh dharma baktimu, atas nama pemerintah, atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu. Tapi ada tapinya. Kalau tidak salah, saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah, tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Tapi saya percaya, saudara-saudara, saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia, saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan tidak pandang bulu, saudara-saudara. Tonggak trias politika. Peradilan yudikatif sama, tingkatnya sama, derajatnya sama, kuasanya dengan eksekutif dan legislatif. Hakim ini, legislatif ini, dan eksekutif harus sama. Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, berantas korupsi. Mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi semua hakim kita dan semua keluarga besar peradilan Indonesia. Terima kasih. Selesai.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menutup sidang pleno istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, sidang istimewa Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan ditutup. Sidang pleno istimewa dengan agenda tunggal laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024 telah selesai. Terima kasih kami haturkan kepada Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, hari ini Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas, Jakarta. Gladi bersih merupakan bagian rangkaian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebelum pelantikan besok hari. Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Rintik hujan tidak menyurutkan semangat para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Marching band dari IPDN mengiringi kirap Kepala Daerah terpilih menuju ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Gladi bersih merupakan persiapan jelang pelantikan Kepala Daerah yang akan dilakukan besok tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Rencananya Presiden akan melantik 501 pasangan Kepala Daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 364 kabupaten, dan 8 kota. Usai pelantikan, nantinya Kepala Daerah akan menjalankan retreat di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalannya gladi bersih jelang pelantikan Kepala Daerah yang akan digelar besok, sudah ada rekan kami Jen Cahyani langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Baik, selamat siang Jen, silakan dengan laporan Anda. Ya, Nata dan juga pemirsa. Nah, kalau di sini di tempat kami melaporkan memang sepertinya kami belum bisa mengakses langsung lokasi di mana nanti Kepala Daerah melakukan pelantikan di Istana Negara ya. Namun informasi terakhir yang kami terima dari rekan-rekan yang berada di lokasi tadi dari Monas menuju ke depan Istana Negara, ini memang Kepala Daerah sudah selesai melakukan gladi bersih di mana pelaksanaannya yakni tadi Kepala Daerah baris kemudian berjalan dari kawasan Silang Monas menuju ke Istana Negara lalu bergantian seperti itu. Nah, seperti yang kemarin juga sudah dilakukan latihan ya di gladi kotor di kawasan Silang Monas, ini Kepala Daerah diajarkan baris berbaris lalu aturannya seperti apa untuk proses jalan dari kawasan atau area Silang Monas menuju ke Istana Negara untuk pelantikan pada esok hari. Nah, tadi pagi juga sempat diguyur hujan dan juga gerimis, namun agenda atau kegiatan tetap dilaksanakan dan tadi sekitar pukul 8:30 pagi Kepala Daerah semuanya sudah berjalan menuju ke Istana Negara dan tadi kemungkinan juga gladi bersih secara teknis, secara detail juga sudah dilakukan atau disampaikan di dalam Istana Kepresidenan di sini. Lalu kemudian baru saja sudah kembali lagi ke Monas dan gladi bersih sudah selesai sehingga pada esok hari mulai pukul 10 bisa langsung dimulai untuk pelaksanaan pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk sejumlah persiapan sendiri di Istana Negara juga memang sudah ada terlihat sedikit pergerakan ya, mulai dari pembangunan tenda, kemudian pengamanan tentu saja ya, karena acara ini akan cukup besar karena mengundang dari 485 kepala negara dari seluruh Indonesia, mulai dari gubernur dan wakilnya, kemudian bupati, wali kota dan juga wakilnya. Dan informasi terakhir yang kami terima, ini kepala daerah yang akan mengikuti pelantikan di Istana Negara hanya kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 485 kepala daerah yang mengikuti pelantikan pada esok hari. Nah, ini diharapkan dengan adanya gladi kotor pada hari kemarin dan juga gladi bersih pada hari ini, nantinya pelaksanaan pelantikan kepala daerah di Istana Negara akan berlangsung secara tertib dan juga kondusif. Dan informasi kami terima juga tadi, kalau besok ini
melakukan pelantikan ini secara bergiliran atau bergantian karena kemungkinan tempatnya tidak mencukupi untuk semua kepala daerah berada di dalam satu tempat yang sama. Oleh karena itu akan dilakukan secara bergantian dan tadi memang juga sudah dilakukan demikian ya, Nata dan juga pemirsa, karena mereka dibagi ke dalam peleton-peleton. Mulai dari peleton 1, peleton 2 untuk gubernur dan wakil gubernur, peleton 3, 4, 5 dan seterusnya untuk bupati, wali kota dan juga wakilnya. Dan nanti saat pelantikan juga akan bergantian masuk, diarahkan oleh Kemendagri, dari staf-staf Kemendagri untuk nantinya peleton 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bergantian untuk jalan ke Istana Negara dan juga nantinya melakukan pelantikan hingga nanti mengucapkan sumpah janji yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena ini pertama kalinya ya, jadi antusias kepala daerah yang mengikuti mulai dari gladi kotor, gladi bersih hingga esok hari pada pelantikan ini antusiasnya sangat tinggi karena ini menjadi salah satu wadah juga bagi kepala daerah berkumpul, bersilaturahmi, kemudian mereka juga dapat bertukar pikiran seperti itu agar nantinya ke depannya di saat mereka menjabat ini dapat tercipta koordinasi, kolaborasi dan juga sinergitas antar kepala daerah dalam memimpin daerahnya masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Nata. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya pemirsa, para kepala daerah terpilih telah mengikuti gladi kotor di kawasan Monumen Nasional. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan dan sejumlah kegiatan persiapan. Para pejabat daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 dari seluruh Indonesia ini berkumpul di Monas, Jakarta Pusat untuk mengikuti pengarahan jelang pelantikan. Mereka dibagi menjadi beberapa peleton dan berlatih baris berbaris hingga stretching di tempat untuk menjaga kekompakan. Para kepala daerah terlihat mengenakan pakaian santai ataupun pakaian olahraga. Dalam barisan tampak hadir Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa hingga Shirley Coanda yang merupakan Gubernur Maluku Utara terpilih. Kalau ini sudah diatur, kita ikut aja. Jadi provinsi mana di peleton 1, peleton 2 sudah diatur. Dan kami mengikuti itu karena ini sesungguhnya bagian dari untuk sinergitas. Kalau kami melihat ini adalah forum silaturahim yang luar biasa. Ya, hari ini saya bersilaturahmi, bertemu dengan banyak senior-senior yang sudah memimpin daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan dalam retret 21-28 nanti saya bisa belajar banyak dari para senior dan dari para narasumber. Pelantikan resmi akan dilaksanakan dalam beberapa sesi pada 20 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, Bagus Prasetya melaporkan. Pemirsa, jelang retreat atau pembekalan kepala daerah Indonesia terpilih yang akan digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk menjagakan personil keamanan selama retreat berlangsung. Ratusan tenda sudah terpasang dan siap digunakan para kepala daerah yang akan mengikuti rangkaian retreat dan pembekalan di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Nantinya para bupati, wali kota hingga gubernur yang sudah dilantik akan mengikuti arahan Astacita, Ketahanan Nasional, Wawasan Nasional, dari pemateri mulai dari para menteri, Panglima TNI, Kapolri hingga Presiden. Tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam, lapangan Batalion Armet kita siapkan di sana. Namun nanti disesuaikan kepentingan masing-masing, apakah mau di hotel juga dipersilakan. Dan tentunya saya mengajak kepada semua masyarakat karena event ini event nasional, tolong dijaga kondisivitas wilayahnya kan gitu. Untuk pengamanan, jajaran Kodim 0705 dan Polres Magelang akan bertugas di ring luar Akademi Militer.
Pada 21 Februari mendatang, para kepala daerah akan berkumpul terlebih dahulu di depan Akademi Militer, kemudian masuk bersama menggunakan kendaraan dan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto di akhir kegiatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di 2 puskesmas di Jakarta Utara. Kedatangan Gibran di Puskesmas Koja, Jakarta Utara disambut antusias warga. Wapres meninjau area screening dan berdialog dengan tim medis dan warga yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Warga berharap kunjungan Wapres menjadi momentum bagi seluruh puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang makin cepat dan mudah. Setelah Puskesmas Koja, Wapres mengunjungi Puskesmas Kelapa Gading. Selain berdialog dengan warga, Gibran juga membagikan paket bingkisan berisi perlengkapan bayi dan anak. Warga berharap mendapatkan akses kesehatan yang lebih mudah termasuk kebutuhan obat-obatan. Kami sebagai pembantu Presiden ingin memastikan visi misi program-program unggulan dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu tadi pemeriksaan kesehatan gratis. Tadi dari lansia, anak muda, bayi ada semua. Jadi kita pastikan sekali lagi partisipasi warga baik, kita pastikan pelayanannya baik, kita pastikan nakes, vaskes baik. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akan usulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian lahan secara cuma-cuma alias gratis bagi negara-negara sahabat untuk membangun kantor kedutaan besar di Ibu Kota Nusantara. Usulan pemberian lahan gratis untuk negara sahabat ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste ke IKN. Basuki menyebut Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2028 nanti, IKN akan dijadikan ibu kota politik dengan merampungkan seluruh perkantoran legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan tercapainya target tersebut, maka kantor duta besar asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk itu, Otorita IKN menyiapkan lahan seluas 62,9 hektar sebagai lokasi diplomatik kompon tersebut dan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden. Akan saya usulkan kepada Bapak Presiden karena untuk menarik mereka lebih cepat. Karena beliau kan sampaikan 2028 akan menjadi ibu kota politik, berarti eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya para duta besar, para kedutaan juga bisa pindah ke sini. Untuk menarik mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa otorita ini Presiden kita jalankan, saya berikan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kebijakan memberi lahan gratis merupakan usulan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi hak Presiden untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan program hilirisasi melalui pelaksanaan 15 mega proyek di tahun 2025. Prabowo menegaskan hilirisasi perlu dilanjutkan agar kekayaan sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintahan yang dipimpinnya akan melanjutkan program hilirisasi yang digencarkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Prabowo bahkan menyebut bahwa hilirisasi akan dimulai dengan pelaksanaan 15 mega proyek di tahun 2025. Ya, minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno
berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan. Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis. Prabowo menegaskan hilirisasi perlu dilanjutkan agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Prabowo pun mengatakan Kabinet Merah Putih menganut asas keterbukaan untuk para investor, namun tidak akan bersifat memaksa. Terkait hilirisasi, Presiden Prabowo Subianto diketahui sudah membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satuan tugas ini diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 3 Januari 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan main-main dalam menegakkan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang harus disimpan di dalam negeri selama setahun. Pemerintah menyiapkan sanksi tegas terhadap eksportir yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Dan berikut pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sektor batu bara kita kira-kira tahu cost-nya bagaimana. Sektor kelapa sawit kita juga sudah tahu cost-nya seperti apa. Sehingga kalau mereka melakukan kegiatan di luar pattern itu bisa langsung dimonitor. Apalagi dengan sistem baik dari segi keuangan maupun dari segi barang. Kemudian mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi. Pemirsa, meski Menteri Keuangan menyebutkan efisiensi anggaran tidak boleh menyasar anggaran belanja pegawai, faktanya pegawai honorer di beberapa daerah dirumahkan. Saat musim hujan, hampir 100 petugas memantau Bengawan Solo dirumahkan. Sementara Puskesmas Maratua kini tanpa dokter lantaran kontrak tidak diperpanjang. Musim penghujan, 99 petugas pemantau Bengawan Solo malah dirumahkan. Kontrak mereka tidak diperpanjang setelah habis pada Desember 2024. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akan mempekerjakan mereka kembali jika anggaran sudah ada karena pentingnya petugas hidrologi sebagai garda terdepan pengumpulan dan validasi data curah hujan, klimatologi, dan muka air. Kegiatan bidang hidrologinya di PPKPSDA di blokirnya dibuka, kami segera ikut kembali. Gara-gara efisiensi anggaran, Puskesmas Maratua Kabupaten Berau sejak Januari juga tanpa dokter. Layanan medis terpaksa dirujuk ke kota, padahal jaraknya jauh dan transportasi terbatas. Kekosongan dokter terjadi setelah kontrak tenaga medis pegawai tidak tetap dihentikan akibat regulasi Kemenpan yang melarang Pemda mengangkat kembali pegawai tidak tetap. Hingga kini belum ada solusi kekosongan tenaga medis di puskesmas ini. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan Kades Kohot Arsin bin Asip bersama dengan 3 orang lain sebagai tersangka kasus pagar laut Tangerang. Para tersangka diduga memasukkan dokumen untuk penerbitan sertifikat pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka.
di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa GIRIK, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Sebelumnya Bareskrim Polri telah menyelesaikan penyidikan pada 14 Februari lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk pemalsuan surat izin terkait penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Terkait dengan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Tarsin sebagai tersangka. Arsin dianggap berperan dalam pembuatan sertifikat hak guna bangunan milik Agung Sedayu Group yang muncul di atas permukaan laut. Pemirsa, banyak sekali informasi yang simpang siur terkait isu pagar laut di Tangerang. Di antaranya adalah bagaimana bisa sertifikat terbit di atas permukaan laut. Selain itu, apakah benar dahulunya permukaan laut tersebut adalah tanah atau tambak yang terabrasi? Kami akan mencari informasi lebih dalam untuk mengetahuinya. Ikuti informasi bersama saya. Kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala Desa Kohot. Sejumlah informasi yang beredar langsung kami konfirmasi kepada Arsin. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Tanah empang itu tanah yang ada tanggul-tanggulnya ya empang untuk tanam ikan. Orang tua saya memiliki tanah kebetulan ada di pinggir laut juga. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Arsin juga mengatakan jika permohonan penerbitan sertifikat sudah melalui prosedur yang tepat, bahkan telah dikaji oleh pihak kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang. Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Nah, saya hanya kepala desa hanya mengajukan permohonan. Ya kesananya ya urusan itu tadi ya urusan instansi terkait. Ya. Untuk memastikan benarkah ada tanah yang terabrasi di Desa Kohot, kami langsung mendatangi lokasi tepi pantai Kampung Alar yang berbatasan langsung dengan proyek PIK 2. Sayangnya, beberapa nelayan tak berani memberikan keterangan karena khawatir terjadi intimidasi dari orang yang tak dikenal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, tim liputan RCTI melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, anak bos rental menangis terisak saat bersaksi pada sidang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI AL. Untuk mendalami kasus tersebut, total 17 saksi dihadirkan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta tersebut. Dua anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Syahputra, hadir sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayah mereka, Ilyas Abdul Rahman. Saat memberikan kesaksiannya, tangis anak bos rental tersebut pun pecah di persidangan. Sidang kali ini juga menghadirkan 3 terdakwa, yakni Klasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa. Dan dalam persidangan, ketiga terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf melalui tim penasihat hukum. Namun kedua anak bos rental menolak penyampaian permohonan maaf dari para terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Oke. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan total 17 saksi yang merupakan rombongan Ilyas, pegawai rental, serta sejumlah orang yang menyaksikan di lokasi kejadian. Kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis
kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya 3 anggota TNI AL didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan barang gelap. Peristiwa tersebut terjadi di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lainnya, yakni Ajat Supriyatna dan pelaku lain berinisial I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Lebih dari 308.000 tiket kereta api untuk mudik lebaran pada periode keberangkatan H-10 sampai dengan H+2 Idul Fitri telah ludes terjual. Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring masih dibukanya penjualan tiket kereta api angkutan lebaran secara bertahap. Moda transportasi publik kereta api masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia yang hendak pulang kampung pada momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah mendatang. Hal tersebut terlihat dari tingginya animo masyarakat yang telah melakukan pemesanan tiket kereta api jauh-jauh hari sebelum masa angkutan Lebaran. Tercatat hingga saat ini sebanyak 308.094 tiket kereta api mudik Lebaran pada periode keberangkatan H-10 sampai dengan H+2 Idul Fitri 1446 Hijriah telah ludes terjual. Dari data tersebut, jumlah pemesanan tiket kereta tertinggi terjadi pada tanggal 29 Maret 2025 atau H-2 Lebaran, dengan total mencapai 36.326 penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta menuju sejumlah kota tujuan. Data menunjukkan ada sebanyak 308.094 tiket kereta api jarak jauh yang telah dipesan untuk berbagai kota tujuan. Jumlah pemesanan tertinggi terjadi pada tanggal 29 Maret 2025 atau H-2 dengan total 36.326 penumpang. PT KAI mengimbau kepada para calon pemudik untuk senantiasa membeli tiket mudik Lebaran oleh kanal resmi PT KAI Persero, guna menghindari beragam modus penipuan dari pihak yang tak bertanggung jawab. Pemirsa, masih dalam suasana Tahun Baru Imlek, Kementerian Pariwisata mendukung penuh kegiatan peragaan busana yang digelar di House of Tugu Old Town Jakarta. Acara ini diharapkan juga menjadi momentum untuk mendorong pengembangan pariwisata sejarah dan budaya di kawasan Kota Tua, Jakarta. Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menggelar peragaan busana bertajuk Wisdom in the Old Town, a Lunar Celebration di House of Tugu, Kota Tua, Jakarta. Peragaan busana dari para desainer terkemuka di Indonesia ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Titi Soeharto, Didit Prabowo, Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung, serta Ketua Umum Partai Perindo yang juga co-CEO MSC Group Angela Tadusudibyo dan sejumlah jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Selain untuk menyemarakan Hari Raya Imlek, perayaan busana ini digelar untuk mendorong pengembangan wisata Kota Tua sebagai wisata sejarah dan budaya yang menjadi tempat akulturasi budaya Tionghoa Belanda. Baru Imlek ini memadukan tradisi dengan kreativitas fashion modern. Melestarikan warisan Tionghoa bukan hanya soal menjaga nilai sejarahnya, tetapi juga mengakui peran pentingnya dalam membentuk identitas budaya Indonesia dan sektor pariwisata kita. Tema dari koleksi saya kali ini adalah Kaizen. Kaizen itu yang artinya adalah perkembangan menuju sesuatu lebih positif dari bahasa Chinese-nya. Jadi dapat kita lihat koleksi saya ini memang sangat simpel tapi modern. Peragaan busana yang menggabungkan konsep tradisi dan modernitas ini mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh yang hadir karena memiliki kreativitas tinggi dalam setiap penampilannya. Dalam acara Chinese New Year-nya dengan baju-baju yang ya kombinasi Cheongsam terus kebudayaan Chinese itu bagus banget ya. Kita selalu terpesona dengan kekreatifan dan pemikiran dari desainer-desainer kita ya. Peragaan busana ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan budaya Indonesia khususnya sejarah Kota Tua sebagai warisan budaya yang dapat dibanggakan di mata dunia. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami kita terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih rekan data dan juga selamat siang pemirsa. Berbalik aktivitas istirahat perkantoran Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus lintas langsung dari kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Di mana dapat Anda lihat bersama layar kaca Anda arus lintas pada siang hari ini dalam situasi ramai lancar, yakni arus lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Ragunan saat ini masih terlihat lancar. Kendaraan di kawasan ini dominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, roda 4, dan juga bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Ragunan ataupun berbelok ke arah Santa ataupun Blok M, ataupun yang akan mengarah ke Cawang, saat ini sudah terjadi peningkatan volume arus kendaraan, di mana terjadi penambatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light, dan selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 hingga 40 km per jam. Dan untuk arah sebaliknya, yakni dari arah Ragunan yang akan mengarah ke Santa ataupun Blok M dalam situasi kondusif lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Santa ataupun Blok M yang akan mengarah ke Ragunan ataupun ke arah Kuningan saat ini dalam situasi ramai lancar. Dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Dan mereka dapat kami informasikan langsung dari kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan dari kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.